Masih di News Sore, pemirsa, puluhan pejalan kaki dan pengendara terjaring razia penerapan sosial berskala besar di Kembangan, Jakarta Barat. Para pejalan kaki dan pengendara tersebut dihukum menyapu jalan karena tidak mengenakan masker. Petugas menggelar razia penerapan sosial berskala besar atau PSBB di kawasan Kembangan, Jakarta Barat sepanjang hari ini. Petugas langsung memberhentikan pengendara dan pejalan kaki yang tidak mengenakan masker. Hasilnya puluhan orang terjaring razia. Para pengendara dan pejalan kaki ini langsung mendapat sanksi denda sebesar Rp250.000 atau sanksi sosial berupa menyapu jalan. Saya lupa ketinggalan di rumah. Iya. Mau ke Bayoran Lama. Kalau keluar rumah setiap hari pakai masker, cuman buru-buru Grab gitu, jadi saya lupa gitu. Wakil Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana menyatakan siap menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19. Meski berisiko, Yana yakin uji klinis berjalan lancar. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyatakan siap menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 tahap ketiga. Uji klinis tahap ketiga ini akan digelar Selasa pekan depan. Yana yang pernah terinfeksi COVID-19 dan berhasil sembuh ini yakin uji klinis akan berjalan lancar. Yana juga berharap tindakannya bisa menjadi contoh bagi para pejabat di Bandung lainnya agar siap menjadi relawan. Pak Wali, kita menerima tim Unpad yang untuk uji klinis vaksin dari Sinovac itu. Pak Wali sudah sampaikan bahwa mari kita pimpinan kota juga bisa memberikan contoh menjadi relawan ya. Waktu itu sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga siap menjadi relawan karena jumlah relawan yang mendaftar belum memenuhi target. Untuk menjadi relawan ada 10 syarat yang harus dipenuhi. Yang mewakili aman. Jumlah relawan yang mendaftar untuk uji klinis vaksin COVID-19 belum memenuhi target. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap berpartisipasi menjadi relawan. Tak sendiri, RK juga mengajak seluruh jajaran Forkopimda untuk mendaftar sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19. Kami pimpinan sedang merumuskan jika tidak ada halangan dari unsur kesehatan pribadi, maka Forkominda pun akan menjadi relawan untuk pengetesan vaksin. Sehingga kalau pimpinannya juga melakukan, insya Allah rakyatnya juga akan meyakini proses vaksin ini berjalan dengan lancar. Saat ini sudah 620 relawan yang siap untuk disuntikan vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaannya nanti, tim akan melibatkan 20 dokter spesialis dan 30 dokter umum, di mana saat proses vaksinasi akan diikuti 20-25 orang relawan di tiap titik lokasi uji klinis setiap harinya. Pendaftaran relawan masih akan dibuka hingga 31 Agustus 2020. Untuk menjadi relawan ada 10 syarat yang harus dipenuhi, yaitu dewasa sehat dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun. Berdomisili di Bandung selama penelitian, bukan wanita hamil, menyusui, atau berencana hamil selama penelitian. Tidak memiliki riwayat terinfeksi COVID-19, tidak mengalami penyakit ringan, sedang, atau berat, tidak memiliki alergi terhadap vaksin, tidak memiliki kelainan darah, tidak ada penyakit kronis, tidak ada gangguan sistem imun, dan tidak imunisasi sebelum dan setelah 1 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akan periksa musisi Anji pekan depan atas laporan Ketua Cyber Indonesia terkait dugaan menyebarkan hoaks obat COVID-19. Pemanggilan Anji setelah polisi memeriksa sejumlah saksi ahli. Kita memeriksa beberapa saksi ahli. Yang pertama adalah saksi ahli bahasa, kemudian saksi ahli pidana, dan juga kita sedang melayangkan untuk menunggu hasil pemeriksaan dari IDI sendiri, Ikatan Dokter Indonesia. Rencana hari ini yang kita layangkan surat panggilan untuk saudara pemilik dari akun Dunia Manji, ya, atau inisial A ya, yang biasa dipanggil. Itu rencananya kita akan memanggil itu hari Senin, kita lakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Nanti setelah itu baru kita akan layangkan lagi panggilan untuk saudara HP sendiri.
Ini sementara update yang paling terakhir yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Pemirsa, Hadi Pranoto yang mengklaim temukan obat COVID-19 melaporkan balik orang yang mempolisikan dengan tuduhan melakukan kebohongan. Sementara musisi Anji yang sempat mewawancarai Hadi justru minta maaf dan menganggap beberapa informasi yang disampaikan Hadi tidak valid. Ratu Elizabeth minta untuk pengobatan keluarganya dan alhamdulillah mereka semuanya sembuh. Saya terkejut ketika mendapatkan informasi bahwa ternyata beberapa hal yang berkaitan dengan status Bapak Hadi Pranoto dan juga pernyataan-pernyataannya ternyata tidak valid. Hadi Pranoto membalas. Ia benar-benar melaporkan balik Ketua Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, yang melaporkannya atas tuduhan melakukan kebohongan. Bagi Hadi, laporan Mu'annas mencemarkan nama baiknya. Tak tanggung-tanggung, 3 pengacara sekaligus datang mewakili dia ke Polda Metro Jaya. Terkait dengan itu, apa yang disampaikan oleh beliau, Mu'annas Alaidit itu, inilah respon yang disikapi oleh klien kami terkait dengan statement beliau itu. Di hari sama, polisi bilang laporan Mu'annas Alaidit soal dugaan kebohongan temuan obat corona Hadi Pranoto memenuhi unsur pidana. Karenanya, dugaan kebohongan Hadi yang jadi perhatian publik naik dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi proses ini sudah berjalan dari tingkat penyelidikan sudah ditingkatkan naik lagi menjadi tingkat penyidikan. Jadi kita akan panggil yang bersangkutan sementara ini sebagai saksi untuk pemilik akun Dunia Manji maupun juga HP untuk kita lakukan pemeriksaan. Setelah klaim temuan obat herbal coronanya gaduh, Hadi Pranoto kembali menghentak. Ia bilang racikannya pernah dipesan Ratu Elizabeth dari Inggris. Saya pernah kirim 5.000 botol ke British. Ratu Elizabeth minta untuk pengobatan keluarganya dan alhamdulillah mereka semuanya sembuh. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menepis klaim Hadi soal obat coronanya punya stempel resmi BPOM untuk diedarkan ke publik. Hadi dulu memang pernah mengajukan izin, tapi izin yang sudah ketuk palu ditarik lagi. Pada saat dulu didaftarkan di Badan POM dulu, artinya sekarang sebetulnya sebelum ini mencuat melalui viral pun produk tersebut sebenarnya izin edarnya itu sudah ditarik. Jadi sudah tidak, izin edarnya sudah tidak berlaku lagi. Jika Hadi melawan balik, musisi Anji yang mewawancarainya justru minta maaf. Anji bilang tak mengenal Hadi Pranoto. Ia tergerak wawancara Hadi karena klaimnya soal obat corona bisa memberi harapan kepada masyarakat Indonesia. Apalagi menurut Anji, Hadi Pranoto akan membagikan gratis obat yang diklaim telah melalui riset timnya selama 20 tahun. Saya Anji ingin meminta maaf kepada semua pihak karena kegaduhan yang terjadi. Saya terkejut ketika mendapatkan informasi bahwa ternyata beberapa hal yang berkaitan dengan status Bapak Hadi Pranoto dan juga pernyataan-pernyataannya ternyata tidak valid. Anji boleh saja minta maaf. Hadi Pranoto boleh saja merasa namanya tercemar karena dilaporkan polisi. Tapi keduanya jelas tetap harus memberi keterangan di hadapan polisi pekan depan sesuai rencana pemeriksaan Polda Metro Jaya. Pemirsa, kenaikan angka penularan COVID-19 membuat pemerintah Kota Parepare menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi warganya. Semua tenaga medis yang bertugas di fasilitas kesehatan harus menggunakan alat pelindung diri lengkap. Kebijakan sama juga diberlakukan kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah.
Angka penularan COVID-19 terus mengalami peningkatan seperti yang terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ratusan warga kota kelahiran Presiden B.J. Habibie ini sudah terpapar virus corona. Meski kasus positif dengan tingkat kematian masih terbilang rendah, pemerintah kota Parepare tak mau ambil resiko. Protokol kesehatan diterapkan lebih ketat kepada masyarakat dan tenaga medis yang bertugas di rumah sakit. Kebijakan pemerintah kota Parepare didukung oleh MNC Peduli dengan memberikan bantuan alat pelindung diri berupa pelindung muka, masker KN95, masker bedah, sarung tangan medis, dan baju hazmat. Bantuan ini diserahkan langsung kepada tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Parepare untuk mendukung kerja petugas medis dalam menangani wabah corona. Tentu sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat dan memang sangat kita butuhkan dalam rangka penanganan COVID-19, terutama bagi para tenaga kesehatan kita. Harapannya tentu agar kita bisa terus mensupport tim medis yang ada di garda terdepan. Bantuan yang kami beri hari ini berupa ventilator, hand gloves, face shield, masker, dan lain-lain gitu. Ini kan berupa seperti alat perlengkapan gitu untuk tim medis agar mereka bisa melayani masyarakat tentunya dengan lebih nyaman dan juga merasa disupport oleh masyarakat. Dukungan kepada tenaga medis dalam menghadapi pandemi COVID-19 harus terus diberikan. MNC Peduli mengajak masyarakat untuk ikut memberikan dukungan lewat donasi yang bisa dikirimkan melalui rekening MNC Peduli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pebalap liar di Makassar, Sulawesi Selatan kocar-kacir saat dibubarkan polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.